Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imasanti Nur Hidayah, akan menjelaskan materi mengenai alat dan metode pembuatan sediaan granul. Yang akan dibahas kali ini yaitu metode pembuatan sediaan granul dan juga alat atau mesin untuk pembuatan sediaan granul. Yang pertama yaitu metode pembuatan sediaan granul. Sebelum mengetahui bagaimana metode atau cara pembuatan sediaan granul, akan lebih baik kita ketahui terlebih dahulu materi atau metode dari tableting. Untuk membuat suatu tablet ada dua proses, yaitu granulasi dan non-granulasi. Untuk granulasi dibagi menjadi tiga, yaitu ada granulasi basah, semi granulasi dasar, dan granulasi kering. Dan untuk non-granulasi nantinya akan dicetak langsung. Untuk granul itu sendiri merupakan suatu gumpalan-gumpalan dari partikel-partikel yang lebih kecil dengan bentuk tidak merata dan menjadi seperti partikel tunggal yang lebih besar, di mana granulasi serbuk ini merupakan suatu proses membesarkan ukuran partikel yang semula kecil nantinya akan dikumpulkan bersama-sama menjadi suatu agregat atau gumpalan yang lebih besar. Kemudian untuk metode dari proses granulasi ini dibagi menjadi tiga kategori utama, yakni proses basah, proses kering atau biasa disebut slugging, dan proses lain seperti humidification, preling, dan melt pelletization. Untuk granulasi basah ialah suatu proses menambahkan cairan pada suatu serbuk atau campuran serbuk dalam suatu wadah yang dilengkapi dengan pengadukan yang akan menghasilkan aglomerasi atau granul. Dan untuk granulasi kering merupakan suatu proses granulasi serbuk tanpa menggunakan cairan granulasi atau cairan pengikat. Yang pertama yaitu granulasi basah. Syarat utama zat ini bisa melalui menggunakan metode granulasi basah yaitu harus stabil terhadap lembab dan juga panas, kemudian dosisnya tidak boleh lebih dari 500 mg. Prinsipnya yaitu melewatkan masa lembab melalui pengayak yang sesuai, lalu nanti akan dikeringkan. Untuk susunan formulanya ada dua, yaitu komponen granulat dan komponen luar. Untuk komponen granulat ini terdiri dari zat aktif, pengikat, baik itu kering, larutan ataupun mucilago, penghancuran dalam, kemudian pengisi. Dan komponen luarnya terdiri dari penghancur luar, lubrikan atau pelincir, dan gelidan atau pelicin. Untuk granulasi kering ini, syarat utama untuk zatnya yaitu dosisnya harus besar atau volumenya besar, kemudian sensitif terhadap lembab maupun panas, dan tidak mengalami perubahan bentuk kristal dengan tekanan yang tinggi. Prinsipnya yaitu slugging, di mana bongkahan yang dihasilkan dari campuran serbuk menggunakan mesin tablet lempengan jika digunakan kompaktor nantinya akan dilewatkan melalui pengayak dan akan dilakukan secara berulang. Susunan formulanya bila tablet yaitu zat aktif, penghancur, pengisi, lubrikan, dan gelidan. Karena ini hanya granul saja, maka prosesnya tidak sampai cetak. Selanjutnya yaitu semi granulasi dasar, di mana syarat utama zatnya itu harus mempunyai sifat fisika dan kimia yang nantinya jika terjadi interaksi saat pencampuran akan terjadi interaksi saat proses pencampuran secara langsung. Prinsipnya yaitu satu atau lebih zat aktif nantinya akan ditambahkan finesse ke massa granul. Kemudian contoh formulanya ada di samping kanan. Itu untuk tablet. Kemudian evaluasi dari sediaan granul ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kadar lembab dengan menggunakan heating drying oven, di mana prosedurnya yaitu timbang sebanyak 5 gram granul, kemudian nanti dipanaskan dalam lemari pengering sampai bobotnya konstan pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Untuk perhitungannya yaitu persen lembab, dimana bobot awal dikurangi bobot setelah pengeringan dibagi bobot awal dikali 100%. Syaratnya kadar lembabnya tidak boleh kurang atau lebih dari 2-4% saja. Kemudian untuk evaluasi sifat alir,
dimana bisa dengan cara manual maupun semi otomatis dengan granul flow tester. Prosedurnya yaitu timbang sebanyak 25 gram granul, tempatkan pada corong alat, kemudian nantinya diuji waktu alir dalam keadaan tertutup. Setelah itu buka penutupnya dan biarkan granul mengalir, kemudian catat waktunya dengan stopwatch dan dilakukan berulang sebanyak 3 kali. Syaratnya yaitu 100 gram granul waktu alirnya tidak boleh lebih dari 10 detik atau 10 gram per detik. Selanjutnya yaitu uji kompresibilitas dengan menggunakan jolting volumeter. Prosedurnya yaitu timbang sebanyak 29,5 gram granul, lalu nanti dimasukkan ke dalam gelas ukur dari alat tersebut, dan volume awalnya harus 50 ml. Kemudian hitung sebanyak 100 ketukan, kemudian catat ketika volumenya sudah konstan. Syaratnya yaitu persen pemampatan kurang dari 20%, maka keteraturan fabrikasi akan tercapai. Untuk perhitungannya yaitu persen pemampatan volume awal dikurangi volume dari jumlah ketukan dibagi volume awal dikali 100%. Selanjutnya ada alat atau mesin untuk pembuatan sediaan granul. Yang pertama ada model ZL250A rotating granulator, di mana mesin ini merupakan suatu peralatan yang ideal biasa digunakan dalam perdagangan seperti farmasi, bahan makanan, eruptif, dosage chemical, minuman padat, dan sebagainya, terutama untuk bahan dengan viskositas yang tinggi. Mesin ini dapat membuat butiran yang dibutuhkan dari bahan yang diaduk. Selanjutnya ada YK 160 swing granulator, di mana mesin ini dapat diaplikasikan pada proses granulasi basah maupun kering yang banyak digunakan di industri laboratorium penelitian, industri farmasi, baik ada juga digunakan pada makanan dan minuman serta industri kimia lain. Adapun cara kerjanya yaitu produknya nanti dimasukkan dari atas hopper dan bahan jatuh pada lades rotor atau blade, kemudian produk akan hancur dengan cara digerus oleh lades putaran rotor bentuk silinder yang bersentuhan terhadap mesh dengan ukuran mesh atau perforated plate, nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada granulator KZL series high speed granulator, di mana banyak digunakan dalam industri farmasi, kimia, dan juga bahan makanan dengan efek yang baik, di mana granulator ini memiliki saringan dan tautan yang dirancang secara rasional dan dapat menghancurkan blok bahan rapuh. Selain itu juga dapat menghancurkan dan menyaring partikel padat dan menggiling blok besar dengan saringan khusus dan saringan gesekan atau tautan sesuai dengan prinsip gaya sentrifugal. Selanjutnya ada GHL series high speed mixer granulator, di mana ini merupakan suatu peralatan efisiensi tinggi yang dapat mencampur berbagai bahan bubuk dan butiran-butiran dalam satu prosedur. Banyak digunakan pada industri farmasi, baik industri farmasi maupun bahan makanan serta industri kimia lainnya. Prinsip kerjanya yaitu bahan bubuk dan perekat dicampur sepenuhnya di bagian bawah menjadi bahan lunak atau lembab, lalu nanti dipotong oleh penghancur dengan kecepatan tinggi menjadi butiran-butiran yang seragam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.